Oke guys, hari ini kita ketemu lagi dan kita akan prediksi tipis-tipis rangkaian pertandingan yang ada di pekan ke-19 Super League musim 2025-2026. Yang pasti pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim-tim The Big Five ya, atau 5 besar. Sekarang kita lihat dulu klasemen sementara hingga pekan ini. Persib Bandung ada di puncak klasemen dengan 41 poin dari 18 pertandingan. Di bawahnya ada Borneo FC menguntit dengan selisih 1 poin aja. Di peringkat 3 ada Persija Jakarta dengan 38 poin. Di ranking 4 ada Malut United dengan 37 poin. Dan Persita Tangerang mengenapkan posisi 5 besar dengan 32 poin. Sementara kita lihat juga di posisi 5 terbawah, di papan tengah, boleh dicek aja ya. Persik Kediri ada di posisi 13 dengan 19 poin, sementara Madura United ada di urutan 14 dengan 17 poin, PSBS Biak di posisi 15 dengan 16 poin atau masih di zona aman. Nah, ini adalah zona degradasi. Di peringkat 16 ada Persijap Jepara dengan 12 poin, Semen Padang di peringkat 17 dengan 11 poin, dan Persis Solo menjadi juru kunci dengan 10 poin hasil dari 18 pertandingan. Nah, kita lihat dulu dari pertandingan yang melibatkan tim yang saat ini berada di dasar klasemen atau juru kunci, yaitu Persis Solo versus Persib Bandung. Ini adalah partai antara bumi dan langit ya, antara juru kunci versus pemuncak klasemen yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo. Dan ini agak rame dan juga kontroversial karena tidak disiarkan di free to air, tapi disiarkan hanya di OTT. Oke, yang pasti Persis Solo butuh kemenangan untuk menjaga harapan lolos dari jeratan degradasi. Saat ini posisinya atau jaraknya 6 poin dari PSBS Biak di zona aman. Dan kalau kita lihat fase-fase sekarang ini emang lagi berat buat Persis Solo. Lagi berusaha untuk bisa keluar dari dasar klasemen, tapi lawan-lawan yang dihadapi ini juga sangat ampun beratnya. Ada Borneo kemarin dihadapi dan kalah. Kemudian hari ini atau di pekan ini akan berhadapan dengan Persib Bandung yang ada di puncak klasemen, sekaligus juga terus butuh kemenangan untuk bisa menjaga posisi dan menjaga kans untuk bisa juara lagi alias hat-trick di musim ini. Tapi kita lihat Persis juga terus bebenah setelah melepas 7 pemain, mereka punya 8 rekrutan baru. Ada juga 5 pemain asing dari Eropa Timur, termasuk diantaranya adalah Roman Papariga, si juru gedor dari Ukraina, yang kabarnya sudah tidak sabar untuk berhadapan dengan Persib Bandung. Wow. Terus kita lihat juga ada asisten pelatih dari Serbia, yaitu Milos Durovic, yang tentunya akan mendampingi Milomir Sesrija, dan ini akan jadi seru nih persaingan Eropa Timur, gengsi Eropa Timur lawan Bojan Hodak dari Kroasia. Sementara itu Persib Bandung harus menang di laga ini apabila ingin menjaga posisi di tampuk pimpinan, karena sekali saja terpleset pastinya bisa disalib. Nah, kalau kita lihat penampilan lawan PSBS Biak pada pekan lalu harusnya menjadi peringatan bagi Persib Bandung ya. Karena susah payah untuk mengalahkan Badai Pasifik. Mereka baru bisa menciptakan gol di menit ke-88 melalui Burguinho lewat sundulan. Dan untuk laga menghadapi Persis, Boyan sudah wanti-wanti. Penyelesaian akhir harus bisa dibenahi oleh para punggawa Pangeran Biru. Nah, yang menarik, Persib Bandung juga diperkuat pemain baru. Ini adalah satu gebrakan yang terjadi di putaran kedua dalam bursa transfer kemarin. Layvin Kurzawa, mantan pemain Paris Saint-Germain, didatangkan oleh Maung Bandung. Dan ternyata Kurzawa tidak dibawa ke Solo. Ini menurut Boyan Hodak. Dia bilang nggak mungkin datang dan langsung main aja gitu. Jadi harus latihan-latihan dulu. Kurzawa harus juga mengembalikan kondisi fisiknya. Dan kalau kita lihat ya, Kurzawa sebelumnya sudah lama tidak bermain di laga resmi sejak pertengahan 2025. Jadi Boyan juga tidak mau memaksakan Kurzawa untuk ikut main di laga lawan Persis. Tapi ngomong-ngomong Kurzawa ya, mudah-mudahan Persib tidak sedang membeli kucing dalam karung. Karena kalau kita lihat kondisi fisik Kurzawa bisa dibilang sedang berada di titik nol ya. Pemain yang usianya sekarang ini 33 tahun itu sudah 2 kali menganggur setelah dilepas oleh Paris Saint-Germain pada tahun 2024. Jadi kontrak Kurzawa di PSG habis pada Juni 2024. Tapi dia nggak langsung cari klub. Nah, produk Akademi AS Monaco ini baru berlabuh ke klub baru di bulan Januari 2025, yaitu bergabung bersama Boavista di Liga Portugal. Di sana dia juga cuma 6 bulan dan hanya bermain sebanyak 4 kali.
Jadi setelah kontrak di Boavista habis pada Juni 2025, Kurzawa lagi-lagi tidak mencari klub baru. Artinya, dia nganggur selama 6 bulan sebelum diambil oleh Persib pada Januari ini. Artinya, Persib mendatangkan pemain yang hanya bermain 4 kali dengan total 170 menit dalam 18 bulan terakhir. Makanya, Boyan Hodak punya rencana untuk menggembleng dulu nih sang pemain. Jadi Kurzawa dilihat belum memiliki match fitness yang mumpuni sehingga tidak akan dibawa dalam laga kompetitif termasuk menghadapi Persis Solo. Jadi harus latihan dulu lah ya. Mungkin termasuk juga Dion Marks yang juga belum bisa main ya karena belum bergabung dengan tim meskipun kemarin sudah diperkenalkan oleh Persib Bandung melalui layar. Tapi ada kabar baik di mana Eliano Reinders sudah bisa kembali ke tim dan kembali memperkuat Persib Bandung ketika berhadapan dengan Persis Solo di Manahan Solo nantinya. By the way, di pertemuan pertama Persib Bandung menang 2-0 lewat gol yang diciptakan oleh Lucho sebelum jadi kartu merah dan ada tambahan gol yang diciptakan oleh William Barros. Jadi di laga ini gue prediksi kalau Persib bisa memperbaiki produktivitas atau finishing touch mereka, Maung Bandung bisa unggul dengan selisih 2 gol. Oke, ada juga derby Jabodetabek antara Persita Tangerang versus Persija Jakarta yang dilangsungkan di Indomilk Arena Jumat 30 Januari 2026. Ini adalah pertemuan Carlos Peña yang sekarang menangani Persita Tangerang yang dipecat oleh Persija Jakarta ya. Sekarang Carlos Peña membawa Persita jadi kuda hitam yang meramaikan persaingan di The Big Five. Persita ada di peringkat 5 dengan raihan 32 poin dari 18 pertandingan. Dan laga besok ini akan menjadi pembuktian Peña di hadapan klub yang pernah mecat dia. Kalau kita lihat juga pada pertemuan pertama, Pendekar Cisadane takluk di kandang Persija dengan skor 4-0, tentu bukan hasil yang menggembirakan bagi Peña. Namun kini Persita Tangerang bertindak sebagai tim tuan rumah menjamu Persija Jakarta dan peluangnya cukup besar. Kemenangan akan membuat Hoki Caraka dan kawan-kawan mendekati Persija di papan klasemen dengan jarak 3 poin aja. Nah, kekalahan bagi Persija juga ini haram sih sebenarnya bagi Macan Kemayoran ya, karena tentu saja akan semakin memukul mereka dan memperberat ya bagaimana langkah mereka di persaingan perburuan gelar juara di musim ini. Sekaligus juga membuka jalur terbuka bagi Persib Bandung. Jadi, dalam laga yang emosional bagi Carlos Peña ini, dia bisa bantu Persib ya kalau dia bisa memenangkan pertandingan sekaligus membalaskan kekalahan pertama plus juga sakit hati. Anyway, Persija punya rekrutan baru pemain diaspora timnas yaitu Shane Patinama yang udah ikut latihan dan pelatih Mauricio Souza juga bilang bahwa Patinama kemungkinan akan masuk dalam daftar pemain dan ini akan juga jadi laga debut Shane Patinama bersama Macan Kemayoran. Kalau kita lihat, Persita Tangerang tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. 4 kali menang dan 1 kali imbang. Rekor kandangnya juga bagus, 6 kali menang, kemudian 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Sementara Persija Jakarta dari 5 pertandingan terakhir, 3 kali menang dan 2 kali kalah. Nah, dalam derby Jabodetabek ini, pertandingan kayaknya akan berlangsung ketat dan gua prediksi hasil imbang. Nah, ini juga salah satu kontender gelar juara di musim ini yaitu Borneo FC yang akan menjamu PSIM Yogyakarta. Mainnya nanti di Segiri Samarinda dan ini akan menjadi laga yang sangat krusial bagi Borneo untuk menjaga momentum persaingan di papan atas klasemen. Saat ini selisihnya cuma 1 poin dengan Persib Bandung yang lagi leading. Jadi partai versus PSIM akan menjadi sangat krusial sekali bagi Borneo FC. Karena kalau kita lihat ke bawahnya juga selisih poinnya sangat tipis. Hanya unggul 2 poin dari Persija Jakarta dan selisih 3 poin dari Malut United. Artinya wajib menang dan haram hukumnya kalah bagi Borneo FC. Sementara PSM Yogyakarta datang dengan modal yang kurang meyakinkan ya. Performa mereka lagi nggak stabil. Ditambah lagi mereka juga baru kalah telak dari Persebaya Surabaya. Tapi tetap Borneo tidak bisa menganggap remeh ya. Karena justru ini akan bisa memicu kebangkitan PSIM Yogyakarta. Apalagi rekor kandang Borneo juga sudah ternoda oleh Bali United pada saat itu yang sekaligus juga ini memberikan kekalahan perdana bagi Borneo FC di sepanjang musim ini setelah deretan win streak ya, ada sampai 11 win streak pada saat itu dicatatkan oleh Borneo FC sekaligus rekor ya dalam sejarah Super League.
Tapi prediksi gua, Borneo masih unggul ya dengan selisih 1 atau 2 gol. Oke, next, Malut United versus Bayangkara FC. Yang pasti Malut menyambut kedatangan pemain baru, kekuatan baru di lini tengah, seorang pemain berpengalaman yaitu Rizky Pelu, gelandang petarung yang kuat dengan visi bermain yang sangat bagus. Tentu ini akan menjadi penambah kekuatan Malut di lini tengah ya. Patut dinanti comeback-nya mantan pemain timnas yang baru kemarin mengalami cedera panjang dan sempat berstatus tanpa klub ya selama 6 bulan. Apakah bisa segahar dulu di masa prime-nya? Oke, anyway, Malut juga lagi gacor sekarang-sekarang ini setelah berhasil menang besar atas Persik Kediri dengan 4 gol tanpa balas di pertandingan sebelumnya di pekan ke-18 Super League ya. Dan raihan positif ini didapatkan setelah mereka sebelumnya kalah dari Persebaya Surabaya di pekan ke-17 dengan skor 2-1. Artinya kemenangan atas Persik ini menjadi penanda momentum mereka, momentum Laskar Kiaraha dalam mengarungi persaingan di putaran kedua Super League musim ini. Sementara pertemuan pertama antara Malut versus Bayangkara di Sumpah Pemuda Lampung ya, itu 1-0, Malut menang. Nah, kita lihat juga kondisi Bayangkara FC yang datang ke Ternate dengan sejumlah hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa pekan terakhir. Dari 5 pertandingan yang dilewati, The Guardians cuma bisa mengumpulkan 4 poin dari beberapa hasil pertandingan. Di antaranya imbang lawan Persita Tangerang, kalah dari PSBS Biak dengan skor 4-1. Terus cuma menang tipis dari Dewa United 1-0, kalah dari Persija Jakarta 3-0, dan kalah dari Persib Bandung 2-0. Dan kita lihat juga Bayangkara tentu tidak tinggal diam ya, mencoba memperbaiki performa mereka dengan menambah amunisi atau kekuatan lebih tepatnya di lini belakang. Bek kiri Alan Cardoso yang baru dilepas oleh Persija Jakarta didatangkan ke Lampung, harapannya bisa memperkuat lini pertahanan sekaligus menambah agresivitas serangan dari sektor kiri. Prediksi Malut unggul selisih 2 gol. Oke, itu dia 4 pertandingan yang melibatkan 5 tim The Big Five di klasemen Super League hingga pekan ke-18 atau jelang pekan ke-19 musim 2025-2026. Gimana prediksi kalian?